muatan atau isi dari putusan pra peradilan tersebut, karena dinyatakan bahwa terhadap Peggy Setiawan dikabulkan seluruhnya terhadap gugatan pra peradilan yang dilakukan oleh pemohon Peggy Setiawan dan kuasanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa dari sisi penuntut umum, bahwa berkas perkara terkait dengan tersangka atas nama Peggy Setiawan sebenarnya saat ini berada di penyidik, karena dengan P18 dan P19 yang merupakan petunjuk yang sudah kami diberikan oleh jaksa penuntut umum beberapa waktu yang lalu, maka sekaligus berkas perkaranya ada di penyidik. Nah, terkait dengan pertanyaan bagaimana sekiranya kalau penyidik merasa bahwa sudah memenuhi petunjuk yang diberikan oleh jaksa peneliti tersebut, lalu berkas perkaranya diserahkan kembali ke penuntut umum, maka kita harus memahami putusan pengadilan terkait dengan pra peradilan yang dibacakan oleh hakim tunggal tadi pagi ini merupakan fakta hukum baru yang akan kami gunakan, yang digunakan oleh jaksa peneliti, jaksa penuntut umum terkait dengan keberadaan berkas tersebut. Nah, karena secara prosedural bahwa ternyata hakim pra peradilan mengabulkan seluruhnya terhadap gugatan pra peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan. Jadi sekiranya penyidik menyerahkan kembali berkas perkara itu, maka kami akan mengembalikannya kepada penyidik dengan dasar ada fakta hukum, yaitu putusan pengadilan atau putusan terhadap pra peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan untuk dilaksanakan, karena penetapan tersangkanya tidak sah dan penyidikannya tentu nyatakan tidak sah. Saya kira itu terkait soal Peggy Setiawan. Pak, berarti dia bukan pelaku dari pembunuhan tersebut apa gimana, Pak? Kalau terkait soal pelaku atau tidak, itu kan terkait substansi, materi, ya. Tapi ini terkait dengan prosedural. Jadi kalau kita cermati tadi apa yang menjadi pertimbangan yang diberikan oleh hakim pra peradilan, saya kira cukup jelas di sana bahwa ada mekanisme, ada beberapa prosedural yang tidak terpenuhi dalam proses penanganan perkara ini, ya, sehingga hakim berpendapat dan memutuskan bahwa penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan itu dinyatakan tidak sah. Pak, bukan berarti salah tangkap ya, Pak? Lagi, Pak, ya? Gimana? Bukan berarti salah tangkap ya, Pak? Apa gimana, Pak? Nah, saya kira itu perlu pengkajian lagi, ya. Tapi kita harus menghormati terhadap putusan yang terkait dengan proseduralnya dulu, ya kan? Misalnya kalau kita ikuti tadi bahwa terhadap tersangka ini kan tidak dilakukan pemanggilan, ya, tetapi langsung misalnya ditanya kepada ibunya dan dinyatakan DPO. Nah, setelah ditangkap tidak diperiksa sebagai saksi, tapi diperiksa sebagai tersangka, padahal menurut keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa terhadap itu harus dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dulu. Baik. Ya, baru apabila ditemukan ada bukti permulaan yang cukup terhadap yang bersangkutan bisa dinyatakan ditetapkan sebagai tersangka, maka diperiksa sebagai tersangka. Prosedur-prosedur ini tidak dijalankan. Bahwa apakah yang bersangkutan bukan orangnya, saya kira kita lihat nanti bagaimana perkembangan.